Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa kembali kita di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati di setiap kita semuanya, supaya kita pun boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Meskipun dalam masa pandemi ini kita selalu terkadang ada rasa takut, khawatir. Namun pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk melepaskan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, karena Tuhan selalu ada bersama kita semuanya. Mari kita pujikan terlebih dahulu kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sungguh kami berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan berkati di setiap kami, supaya persekutuan ini dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan hikmat, penuh anugerah penyertaan dari Tuhan. Kami serahkan persekutuan ini Tuhan, hanya di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Gunawan. Kita pujikan terlebih dahulu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini diberikan kepada kami. Kami membuka hati kami untuk Engkau. Mari Tuhan, berikan pada kami hikmat dan Roh Kudus Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap pemirsa siaran ini. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan saya ambil dari Markus pasal 10 ayat 41 sampai dengan 45. Markus pasal 10 ayat 41 sampai dengan 45, demikian bunyinya. Markus pasal 10 mulai ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam rangka bulan keluarga ini, saya akan mengetengahkan sebuah tema, keluarga yang melayani. Keluarga yang melayani. Melayani itu adalah hal yang sudah biasa kita lakukan tiap-tiap hari. Bahkan kita sejak kecil sudah dididik, diajari untuk melayani. Mulai dari dalam keluarga, lalu melayani di tengah-tengah masyarakat dan keluarga dan gereja. Di kalangan gereja ada sebutan untuk pendeta yaitu hamba Tuhan. Di kalangan pemerintah ada sebutan abdi negara. Di keraton ada sebutan abdi dalem. Nah, saudara-saudara, kita sekarang sudah mengenal sebutan-sebutan yang mulai diganti. Dulu pelayan, sekarang waiters. Dulu babu, sekarang ART, asisten rumah tangga. Kenapa sebutan-sebutan itu diganti? Untuk menaikkan derajat manusia, untuk memanusiakan manusia, makanya diganti. Jadi sekarang tidak ada orang bilang babu, itu tidak ada. ART, asisten rumah tangga, bahkan sampai yang buruk pun diganti. WTS, wanita tunasusila. Sekarang sudah diganti sebutan itu, saudara.
PSK, pekerja seks komersial. Nah, itu diganti. Tuhan Yesus ingin memberi gambaran yang benar tentang melayani. Ini untuk menaikkan tingkat dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Melayani itu luas dan Tuhan meneladankan pelayanan itu kepada kita. Pertanyaannya, saudara, kenapa ada orang-orang Kristen yang belum bisa menyadari bahwa melayani itu istimewa? Melayani itu luar biasa. Karena melayani dianggap pekerjaan rendah. Posisi orang melayani selalu berada di bawah dari yang dilayani. Melayani itu menyangkut kedudukan dari yang rendah kepada yang berkedudukan tinggi. Pejabat tinggi, ya. Mereka tidak pernah mau turun ke bawah kecuali orang itu punya hati untuk dekat dengan masyarakat. Melayani itu bisa menurunkan kehormatan. Wah, kok melayani? Sebab manusia diciptakan Tuhan memiliki kuasa, kehormatan, kemuliaan. Lah kok melayani? Ya. Kalau kita dikirimi surat, pasti bunyinya yang terhormat. Ya. Ada sambutan, orang yang memberi sambutan pasti ngomong saudara-saudara yang terhormat. Jadi melayani itu kadang-kadang dianggap enteng dan disingkiri karena tidak ada untungnya. Dipuji sebentar, setelah itu dilupakan. Apalagi kalau sudah pensiun, sudah dilupakan, saudara. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa pandangan Tuhan Yesus tentang melayani? Dalam kisah tadi, anak-anak Yohanes, anak-anak Zebedeus yang bernama Yakobus dan Yohanes, itu memohon kepada Tuhan Yesus. Mereka punya konsep yang salah, seakan-akan Tuhan Yesus itu nantinya akan jadi raja untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Roma. Mereka minta supaya kalau Tuhan Yesus jadi raja, itu yang satu di sebelah kanan Tuhan, satunya di sebelah kiri. Nah, saudara bisa bayangkan itu gambaran apa? Itu gambaran orang yang mau menjadi terkenal karena dekat dengan orang yang luar biasa. Tapi Yesus mengatakan, itu tidak benar. Kamu tidak tahu yang kamu minta. Duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Yang bakal dijalani Tuhan Yesus itu bukan raja dunia, tapi hamba yang menderita. Nah, kedua murid itu bersikukuh. Mengatakan, kami bisa menjalani seperti yang Tuhan katakan. Mereka bisa ikut menderita. Soal kedudukan, Tuhan Yesus tidak bisa memberikan. Yesus malah mengatakan, aku tidak berhak memberikannya. Ini hanya disediakan kepada orang-orang yang mau menerima panggilanku. Dengan kata lain, kedudukan itu tidak bisa diminta. Kedudukan itu diberikan sebagai anugerah. Lalu apa reaksi dari 10 murid yang lain? Marah mereka. Karena mereka tidak mengerti, saudara. Dan kemudian Yesus memberikan penjelasan. Pemerintah-pemerintah di dunia itu dipimpin oleh orang-orang dengan tangan besi. Pembesar-pembesarnya ya itu juga demikian. Tapi bagi pengikut Kristus, kepemimpinan itu berbeda. Yang ingin menjadi besar harus mau jadi pelayan. Yang ingin di muka harus mau jadi hamba. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, dari penjelasan itu mereka baru mengerti. Saudara, mari kita terapkan kehidupan kita sehari-hari sebagai keluarga Kristen yang melayani. Yang pertama, saudara, melayani itu adalah panggilan Tuhan. Orang kalau mau melayani, lalu didesak-desak, kemudian ya dipaksa, oh itu hasilnya pasti tidak akan baik, saudara.
Dengan jelas Yesus mengatakan permintaan Yakobus, Yohanes duduk di kanan kiri Yesus itu bukan hak Tuhan memberinya. Tetapi kedudukan sebagai pelayan itu disediakan bagi setiap orang yang mau dipakai Tuhan. Apa bedanya duduk di kanan dan di kiri Tuhan Yesus? Dengan apa yang disediakan Tuhan? Jelas beda. Duduk di kanan dan kiri Tuhan Yesus itu artinya ikut memerintah. Bahasa sehari-harinya mungkin adalah asistennya Tuhan. Jadi namanya ikut terkenal karena dia selalu di mana-mana. Di mana Tuhan ada, selalu ada. Nah, panggilan Tuhan bukan untuk memerintah, tapi untuk melayani. Melayani tidak harus berada di kanan kiri Tuhan Yesus. Melayani itu bisa di mana saja. Itulah bedanya, saudara. Jadi beda melayani dan dunia dan melayani bersama dengan Tuhan itu beda. Melayani itu panggilan Tuhan. Kedudukan Tuhan tidak bisa memberikan. Tapi kalau kamu mau melayani, maka karunia itu disediakan, dimampukan. Nah, zaman ini di mana saja orang berebut mencari kedudukan. Kalau perlu dengan cara-cara yang jahat dan kotor pakai kuasa gelap. Sikut sana, sikut sini, ya, kawan jadi lawan, yang namanya fitnah, hoax, itu sudah seakan-akan sudah biasa. Memfitnah sana, memfitnah sini, jadi orang akhirnya yang baik jadi tidak baik. Saudara dan saya tidak usah mencari kedudukan dalam arti negatif. Tapi terimalah panggilan Tuhan untuk melayani. Itu kedudukan dari Tuhan. Kalau saudara dapat jabatan, maknailah jabatan sebagai panggilan untuk melayani. Kalau saudara dapat pekerjaan, pakailah pekerjaan untuk melayani. Kalau saudara dapat kesempatan, pakai kesempatan untuk melayani. Dulu waktu saya masih tinggal di Jogja, di kampung saya itu kalau ada orang mati, itu lalu segera dicarikan pelepah pisang. Namanya debok. Ya. Bahasa Belandanya debok. Ya. Pisang, pelepah pisang. Lalu dipotong jadi 3. Bagian pertama untuk kepala agak sedikit dibuat supaya bisa untuk sandaran kepala. Terus untuk badan, untuk kaki. Dibagi 3 kepala, badan, kaki. Nah, kenapa kok dipakai? Harusnya itu kan sudah dimandikan aja, diberi bawahnya itu kasih apalah, tikar apa-apa. Enggak, cari pelepah pisang, pasti pelepah pisang sudah. Kalau ada orang memikul pelepah pisang, itu saya hanya pikir 2. Oh, ini ada orang mati. Oh, ini tempat bunga, itu orang yang pekerjaannya floris tuh butuh pelepah pisang. Kenapa, saudara? Orang mati itu kok dimandikan di atas pelepah pisang? Itu dalam tradisi mengingatkan bahwa pohon pisang itu hanya 1 kali berbuah. Pohon pisang itu cuma sekali tok berbuah. Oleh sebab itu, apakah yang kita hasilkan selama hidup kita? Buah pisang yang baik atau buah pisang yang busuk? Ingat, saudara, melayani itu lebih mulia daripada mencari kedudukan. Melayani kalau baik pasti akan dikenang. Walaupun kita ini sudah tidak ada lagi. Tapi kedudukan ada batasnya kapan kita berhenti. Orang yang berkedudukan, saudara, maaf, saya sering melihat ini orang yang berkedudukan. Kalau sudah pensiun, dia tidak dikenal lagi. Apalagi kalau dia ke kantor. Orang-orang muda sudah tidak kenal walaupun dia dulu adalah seorang direktur. Dan tidak sedikit dari mereka itu kemudian begitu pensiun langsung sakit. Kenapa? Ya karena sudah tidak ada komunitas. Jadi kalau jengkel ya jengkel sendiri. Kalau dulu jengkel kan yang dimarahi kan bawahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, melayani model Yesus itu berbeda dari yang biasa.
Cara yang biasa itu adalah diminta dulu, baru bertindak. Cara Yesus tidak diminta, tapi bila perlu bertindak. Ada pikiran timbal balik, untung rugi, jaga image, jaim. Ya saya ini siapa kok disuruh melayani model seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang menggoda. Entoke apa? Dapatnya apa melayani? Ya. Melayani model Yesus tidak begitu. Perhatikan kata-kata Yesus. Tidaklah demikian di antara kamu. Jadi cara melayani orang-orang Kristen itu harus beda dengan cara melayani orang dunia. Pelayanan pada umumnya. Yakobus, Yohanes minta ikut melayani. Tetapi motifnya adalah cari kuasa, cari kedudukan, cari nama. Duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Tuhan Yesus tidak bicara tentang kedudukan, tetapi tindakan. Ada dua hal yang menjadi ciri model pelayanan Yesus. Yaitu pertama, barang siapa ingin menjadi besar. Nah, dikatakan demikian. Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Ya. Mau menjadi besar harus dimulai dari bawah. Kita sering bicara atasan dan bawahan. Allah dimuliakan karena Allah mau turun ke dunia. Yesus mau meneladankan kita, ya harus mau menjadi manusia lahir di kandang yang hina. Ini model pelayanan Yesus, merendah. Walaupun punya kedudukan tinggi dan besar, yaitu Allah Bapa sendiri. Jadi yang kedua, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Menjadi terdepan, seperti Yamaha. Itu harus mau menjadi pelayan, menjadi hamba. Ini model pelayanan Yesus. Menjadi paling depan, malah disuruh jadi pelayan. Ini gimana sih Tuhan ini? Nah, di mana-mana orang berebut untuk duduk berada di depan, kecuali di gedung bioskop. Ya. Saya kalau di gedung bioskop tuh kapok duduk di belakang. Akhirnya duduknya di tengah. Kenapa saudara? Nah, saya dengan istri duduk di belakang, pikirnya bangku nomor 2 dari belakang. Pikirnya wah enak jelas. Karena kepalanya tidak mendongak ke atas. Enggak taunya filmnya main. Di belakang saya tuh muda-mudi main dewe. Cekikian. Ya. Saya pikir loh, saya tuh lihat bioskop sana kok. Malah di belakang saya ini main dewe. Cah loro. Wah ini anak 2 saudara. Nah Yesus tidak mau yang demikian. Nah inilah saudara. Mari kita orang Kristen pakai cara Yesus. Dalam melayani. Sebenarnya bangsa kita ini punya falsafah hidup yang luhur saudara. Tapi zaman ini maaf dirusak orang-orang yang tidak takut pada Tuhan. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, ing ngarsa sung tulodo. Di depan tuh jadi teladan. Ing madya mangun karsa, di tengah tuh membangun niat yang baik. Tut wuri handayani, di belakang sebagai pendorong. Diganti saudara. Apa gantinya? Ing ngarsa sok kuwasa. Di depan menjadi penguasa. Ing madya ngeruk bondo lho. Kok ngeruk bondo? Dan tut wuri hanggrogoti. Semua keuangan negara digrogoti. Ya, saudara-saudara, itu yang terjadi. Yang terakhir, saudara, melayani itu adalah pengorbanan. Pengorbanan adalah memberi hidup kita buat orang lain. Yesus mengatakan pada ayatnya yang ke-43, di sana firman Tuhan mengatakan, ayat 43 berbunyi, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen itu, anak manusia memberikan penjelasan pada kita, Yesus, bahwa dia datang ke dunia itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kenapa Yesus menyebut dirinya anak manusia?
bukan anak Allah. Anak manusia itu menunjuk kepada dirinya adalah juga manusia, lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Yesus melayani bukan minta dilayani. Dan dalam pelayanan itu, Yesus memberikan hidupnya berkorban. Kalau korban itu diganti binatang, itu artinya mempersembahkan barang mati. Tapi Yesus disalib itu masih dalam keadaan hidup. Bukan dipateni dulu, dibunuh dulu, lalu dicantelke, itu tidak. Itu hidup, saudara. Pengorbanan itu pekerjaan yang mengandung risiko yang berat. Jadi karena sudah mau berkorban, maka dia harus tahu risikonya. Pelayanan pada Tuhan dan pekerjaannya itu mengandung risiko. Jadi orang memutuskan diri untuk menikah, itu pengorbanan. Itu risiko berkeluarga. Melayani di gereja, itu juga pengorbanan. Jangan beralasan, toh tidak dibayar. Bukan itu. Nah, kalau kita mencari bayaran, jangan pelayanan di gereja, itu di perusahaan lah, itu benar, saudara. Ya. Jadi kita orang-orang Kristen seharusnya tidak perlu diajari bagaimana berkorban dalam melayani. Karena sudah cukup Tuhan memberikan teladan. Di keluarga jangan ada lagi pemisahan. Ini pekerjaan ibu, pekerjaan bapak. Kalau memang bisa dilakukan bersama-sama, kenapa tidak? Jadi kita itu harus pakai kata saling, bukan silang. Kalau silang itu teka-teki, begitu kita tidak bisa ngisi ditinggal lungo. Anak manusia itu melayani bukan dilayani, menyerahkan nyawanya untuk menebus semua orang dosa manusia. Saudara-saudara, terakhir saya mau memberikan sebuah cerita humor. Seorang pemuda merantau di luar kota. Bercerita kalau sudah dapat pacar, seorang gadis yang sesuai impiannya. Ya ibunya senang sekali, karena pemuda ini sudah ada umur. Ibu memberi nasihat-nasihat bagaimana menarik hati gadis itu. Ibunya mengatakan, coba diberi dia bunga. Ini tanda cinta. Kalau malam minggu, undang makan bersama di luar rumah. Dilaksanakan. Hari Minggu, ibunya telepon. Bagaimana? Sudah dipraktekkan acara semalam. Sudah, Bu. Tapi kacau. Duh, kok kacau? Kenapa? Ibunya tanya. Dia tidak mau datang. Duh, kok tidak mau datang? Kenapa? Ya akhirnya datang. Saya telepon-telepon datang. Ya. Nah, setelah selesai makan, datang, Bu. Tapi saat mau bayar makanan itu di kasir, dia marah-marah. Lu kok marah kenapa? Karena saya ajak dia untuk patungan. Patungan membayar. Nah itu saudara, akhirnya bubar. Pertemanan itu bubar. Ya. Ini pelayanan tapi setengah hati, bukan pengorbanan. Kalau pengorbanan itu ya dibayari. Ya, jangan BDD, bayar dewe-dewe. Pengorbanan itu tidak perlu berhitung untung dan rugi. Nah pemuda itu akhirnya bubar, saudara. Dalam keluarga, pengorbanan itu tidak usah diajarkan. Tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan ini. Sebab melayani model Yesus itu lebih banyak pengorbanannya daripada merasa diri lebih daripada yang lain. Kalau saudara-saudara sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan, silakan dipraktekkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, perkataan manusia berhenti sampai di sini, tapi firman-Mu, renungan ini akan melekat di hati setiap pendengar dan setiap pemirsa dari siaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.